أحييكم تحية إسلامية من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ومحمد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim, Alhamdulillah, dan juga jajarannya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam keluarganya. Allah jadikan keturunan-keturunannya keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh berkah Allah, penuh rahmat Allah, Allah panjangkan umur kita. Doa-doa yang kita minta sebelum datang Ramadan, Allahumma balighna fi Ramadan, alhamdulillah Allah sampaikan. Ini adalah suatu hal anugerah, suatu anugerah yang terbesar dalam hidup seorang hamba, seorang mukmin, ketika Allah masih berikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak. Rasulullah mengabarkan kepada kita, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Dibukakan pintu-pintu surga. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fiha abwabul jannah. Dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fiha abwabun niran. Ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Barang siapa yang mendapatkan kebaikannya di bulan ini, maka Allah akan memberikan kebaikan seluruhnya. Dan barang siapa diharamkan oleh Allah melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan ini, faqad hurim, maka Allah telah mengharamkan kebaikan itu hampir kita. Maka ketika kita alhamdulillah di rumah Allah ini, kita bisa mengisi waktu tadi dengan tilawah, dengan sholawat. Semoga Allah menerima jadi amal ibadah, menjadi bekal terbaik untuk kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini, agar kita lulus dalam ujian-ujian Allah, agar kita lulus dalam mengemban amanah-amanah dari Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha.
dan perempuan itu akan dimintai pertanggungjawaban di rumah suaminya. Maka kita hadir di sini dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita jadikan baiti jannati. Apa itu? Rumahku adalah surga. Jangan sampai kita keluar dari rumah untuk melarikan diri dari rumah. Tidak, Bu ya. Tapi bagaimana kita hadir dalam taman-taman surga, karena majlis-majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang dia belajar Al-Quran, mengingat Allah, maka itu menjadi penyebab turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majalasa qaumin majlisan yadhkuruna Allah Ta'ala wa yatadarasuna Al-Quran illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah suatu kaum duduk berzikir mengingat Allah, belajar Al-Quran, kecuali Allah akan limpah ruahkan kasih sayangnya yang akan kita bawa ke rumah, ya. Rumah yang kita harapkan jadi baiti jannah. Jadi bawa tempat yang besar itu ya, untuk kita tumpahkan rahmat Allah agar rumah kita menjadi rumah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketenangan di dalamnya, ada semangat kita untuk beribadah, ada hal-hal yang membuat kita ridho dalam menjalani tugas-tugas kita di rumah. Maka umat rahimahumullah, Allah hadirkan bulan Ramadan, kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kita membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Maka datangnya Ramadan dan kita bisa hidup, kemudian diperintahkannya juga kita membaca Al-Quran, itulah lapisan-lapisan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan pertama apa temanya? Ramadan, bulan Al-Quran. Di pertemuan kedua apa ibu-ibu? Baca Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman artinya? Asma dari salah satu dari asma Allah, yaitu yang Maha Pengasih. Jadi Al-Rahman itu arisul Quran, pengantinnya Al-Quran. Ibu-ibu ingin jadi pengantin terus kan? Sama si bapaknya sering-sering pada surat Ar-Rahman ya. Insya Allah ya. Ar-Rahman, Allamal Quran. Ar-Rahman, Allah yang Maha Kasih Sayang, yang mengajarkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita. Maka ketika Allah wajibkan kepada kita bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum terdahulu yang beriman yang sudah Allah angkat derajatnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa ini adalah modal satu-satunya untuk kita bahagia. Kita punya suami agar apa? Bahagia. Punya anak bahagia. Punya pekerjaan agar bahagia. Punya apapun di dunia yang Allah berikan berupa kenikmatan-kenikmatan itu, tidak lain karena kita ingin bahagia. Dan bahkan orang beriman itu bahagianya agar sampai ke surga.
umur 70? Ada juga. Gimana rasanya sudah melewati umur 70, Bu? Atau ibu-ibu yang 50 mana? Gimana rasanya umur 50, Bu? Kayak baru kemarin jadi gadis ya. Ibu-ibu kita yang udah umur 40, rata-rata di sini 40, 30. Tak terasa ya teman-teman rahimahullah umur kita ini. Maka hari-hari ke depan yang akan kita lewati, wallahi itu tambah cepat seperti kilat, habis waktu kita. Kalau kita tidak saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati. Alhamdulillah, masya Allah, kita diberikan di sini kegiatan, ada pesantren kilat ya. Bagaimana nih yang nyantri tahun-tahun aja belum tentu berhasil. Ini belum pesantren kilat kan? Tapi semoga rahmat Allah turun di kita ya, insya Allah. Dan rahimahullah, tadi dikatakan bahwa orang-orang yang beriman terdahulu itu diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya apa? Agar bertakwa, dan takwa adalah buah kasih sayang Allah, solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala permasalahan yang memerlukan jawaban, segala ujian yang memerlukan jalan keluar, segala harapan yang memerlukan pembuktian. Itu tidak lain adalah dengan takwa. Watazawwadu, berbekalah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Memang kalau kita bertakwa di bulan Ramadan, kita berpuasa di siang harinya, menahan lapar dan haus, menahan lisan agar tidak membatalkan pahala puasa, menahan mata untuk tidak melihat kecuali yang beribadah. Jadi ngaji Quran terus gitu nih kalau bisa, tidak mendengar hal-hal yang tidak sia-sia apalagi dosa. Jadi jangan sampai mendengar hal-hal yang sia-sia apalagi dosa. Tidak melangkah ke tempat-tempat yang mubazir, tapi melangkah kepada tempat-tempat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Kenapa? Tidak lain untuk mendapatkan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah sampaikan maksudnya, Allah sampaikan urusannya. Inilah takwa yang dipahami oleh para sahabat, sehingga para sahabat itu kalau berpuasa, rahimahumullah, mereka mengisi dengan beribadah kepada Allah. Bahkan di malam harinya qiyamul lail. Imam Ibnu Qayyim membagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu terbagi tiga. Apa yang pertama? Siapa golongan yang pertama? Orang yang di awal Ramadan semangat, masya Allah, luar biasa. Pernah nggak boleh ke sini? Pernah nggak Bu? Luar biasa ya. Habis itu nanti di 10 kedua mulai apa Bu? Mundur diri, sepi. Dia hanya semangat di awalnya saja, karena nggak ada iman dalam hatinya, karena dia tidak percaya Allah yang mengatur segalanya. Dia mau berlelah-lelah, berletih-letih, padahal dia tidak akan sampai. Maka Rasulullah pernah mengabarkan hal ada ke hadits al-ghasyiyah, telah datang kepada orang-orang yang celaka, yang mana wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajahnya nanti kelak di akhirat penuh dengan penyesalan.
sibuk lagi dengan dunianya. Padahal Allah cuma minta 1 bulan ini la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat kata Allah, hanya beberapa hari saja. Allah sampai memberikannya kepada kita informasinya hanya beberapa hari. Emang berapa hari kita puasa Bu? 10 hari, 20 hari, 30 hari. Insya Allah 29 atau 30 hari ya. Nah, umahan rahimahullah. Golongan yang kedua adalah golongan yang dia semangat di 10 awal. 10 kedua mulai mikir ini toples belum diisi nih. Ayo itu lebaran kan kita bikin kue apa gitu. Mulai sibuk lagi. 10 malam ketiga datang dia, tapi di malam ganjilnya saja datang kepada Allah. Malam genapnya nggak kelihatan dia itikaf di masjid. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang dia semangat di awal. 10 yang kedua tambah semangat, 10 yang ketiga semangat bahkan sampai tidak keluar dari masjid. Ada nggak di sini? Masya Allah, begitulah Rasulullah SAW. Begitu hari 20-nya puasa, maka di subuh itu Rasulullah tidak keluar lagi kecuali ketika nanti melihat hilal bulan Syawal. Luar biasa. Maka sesungguhnya disitulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, takdir-takdir dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita golongan mana Bu ya? Kita golongan mana Bu? 1, 2, 3. Semoga jangan yang 1 Bu ya. Semoga jangan yang 1. Maka umahat rahimahullah, alhamdulillah kita memasuki 3 hari bulan Ramadan. Semoga kita tidak kehilangan kesempatan yang mana orang-orang yang sudah meninggalkan kita di bulan Ramadan ingin kembali ke dunia ini hanya untuk melewati bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah mudahkan untuk kita beramal soleh. Bulan Ramadan, bulan yang kesempatan amal soleh terbuka di mana-mana. Tapi tidak di bulan-bulan yang lainnya. Maka umat rahimahullah mengisi bulan-bulan Ramadan adalah dengan amal soleh yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas dan sebagai pembeda-pembeda. Maka bulan Ramadan bukan saja kita mengkhatamkan Al-Qur'an, tapi kita juga mentadabburinya. Saat inilah kita mentadabburi Al-Qur'an yang merupakan bekal hidup kita. Maha rahimahullah. Al-Qur'an diawali dengan surat apa? Di awal Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Apa surat Al-Fatihah? Apalah Bu? Coba artinya Bu ya. Saya baca ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka Allah jawab lewat ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Dalam surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, apa jalan-jalan kebaikan-kebaikan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal dunia Islam diajari orang-orang beriman dengan surat-surat pendek. Baca surat An-Nas. Kita baca sama-sama surat An-Nas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya, qul a'udzu birabbin nas. Artinya, aku berlindung kepada Allah, Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Alladzi min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Alladzi yang aku berlindung kepada Allah dari bisikan yang tersembunyi yang membisikkan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ini bekal kita. Bekal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasih sayang Allah agar kita selamat. Allah katakan, "Qul," wahai hambaku katakanlah, aku berlindung kepada raja manusia, Rob manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dan apa? Dari setan yang suka membisik-bisikan keburukan ke dalam dada kita. Akhirnya kita pun melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya dalam surat Al-Lahab. Apa dalam surat Al-Lahab? Kita baca sama-sama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ini lagi ngomongin siapa dalam surat ini? Lagi ngomongin Abu Lahab. Abu Lahab dan siapa? Dan istrinya. Istrinya nama siapa? Nama istri Abu Lahab siapa? Ummu Jamil. Namanya siapa, Bu? Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Jamil apa namanya? Cantik ya. Jadi Ummahat rahimahullah, Abu Lahab itu siapanya Nabi? Pamannya Nabi yang sayang kepada Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir dan beliau lahir, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, Abu Lahab sangat senang sekali. Bahkan Abu Lahab menginginkan merawat Nabi Muhammad SAW, tapi yang merawat adalah kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, Abu Lahab pun tidak punya kesempatan karena
Padahal Rasulullah SAW sebelum mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah dan tinggalkanlah Lata dan Uzza, Rasulullah mengatakan, wahai kaumku, kalau aku berkata di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Apa jawabannya? Kami tentu percaya kepadamu, wahai Muhammad, karena engkau adalah seorang yang selalu berkata benar. Apa julukan Rasulullah? Apa julukan Rasulullah? Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Terpercaya, orang yang dipercayai. Tapi kenapa ketika Rasulullah SAW mengatakan beliau seorang nabi, beliau tidak dipercaya, padahal kata-katanya selalu benar. Dan Abu Lahab adalah dedengkotnya, orang kafir yang bahkan sampai terus dia mengganggu Rasulullah SAW. Bahkan beliau Abu Lahab itu yang memboikot Rasulullah SAW dan keluarganya. Sampai dikisahkan ketika pemboikotan ini, ada seseorang dari keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim ingin keluar membawa uang belanja, tidak ada yang melayaninya. Ketika berjualan pun tidak ada yang mau membelinya. Sampai habislah makanan dan matilah di antara kami. Jadi sampai pemboikotan itu selama 3 tahun. Itu kan boikot ya, tidak boleh berinteraksi. Maka para sahabat orang beriman pada waktu itu hanya memakan daun-daunan saja. Maka ada yang sakit, sampai Khadijah pun sakit dan akhirnya meninggal dunia setelah pemboikotan. Nah ini umat mereka, pertanyaannya, kenapa Abu Lahab dari keluarga Rasulullah SAW sendiri yang tadinya mencintai Rasulullah, kenapa berubah? Kira-kira gara-gara siapa nih? Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya istri pembawa kayu bakar itu apa tuh? Suka ngompor-ngompori suaminya, suka bisik-bisikan yang tidak jelas. Maka azab ketika nanti mereka di akhirat, Abu Lahab langsung masuk ke neraka yang menyala-nyala. Istrinya, tambahan istrinya diikat pakai tali lehernya, diseret ke neraka. Jadi istrinya itu lebih buruk siksaannya. Emang kenapa? Karena ternyata istri Abu Lahab ini dengki sama Khadijah. Khadijah cantik nggak? Ummu Jamil juga cantik. Khadijah kaya enggak? Ummu Jamil juga kaya. Terus ini saing terus. Khadijah bangsawan enggak? Ummu Jamil pun bangsawan. Tapi ketika menerima kabar bahwa suami Khadijah dianggap menjadi seorang nabi, apakah Ummu Jamil bisa menyamai Khadijah? Bisa enggak? Agar Abu Lahab bisa jadi nabi juga? Tidak bisa, karena Nabi satu dan akhir, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyamai Khadijah kecuali hancurkan Khadijah. Itu namanya dengki, hasad. Penyakit di atas muka bumi ini yang pertama adalah penyakit hasad. Begitu juga penyakit yang dulu pertama Allah ciptakan manusia, itu juga hasad. Pertama, iblis hasad kepada Adam. Di dunia anak Adam hasad kepada anak Adam yang lainnya. Qabil hasad kepada Habil. Apa Bu? Qabil hasad kepada Habil. Maka apa yang dilakukan oleh Qabil? Ambil batu, dibunuhnya Habil. Itulah darah pertama di atas muka bumi. Na'udzubillah. Gara-gara apa Bu? Gara-gara dengki, hasad. Bu, ngomong-ngomong hasad itu apa Bu? Hasad itu apa Bu?
Jadi lawan hasad itu apa? Lawan hasad itu apa tadi? Ya cukup, alhamdulillah qanaah, ridho bima qasamahullah, ridho dengan apa yang Allah bagi untuk kita. Maka kalau kita mengikuti selalu ingin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka tahapan tangga selanjutnya adalah dia ingin agar dia dapat juga seperti orang lain. Kalau dia tidak dapat, maka dia ingin orang lain hancurlah, baru dia puas. Tapi sebenarnya senang bila orang susah, bila orang itu apa? Hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka syaitan mewaswas mujamil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka kalau hati kita uring-uringan, hati kita enggak sabar, hati-hati kita selalu gelisah, hati-hati kita selalu tidak ridho, tidak puas, itu kerjaan siapa, Bu? Setan. Jadi siapa itu setan? Masya Allah, Allah turunkan surat An-Nas. Itu disebut surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat perlindungan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bacalah surat An-Nas, surat Al-Falaq, insya Allah Allah cukupkan dari segala keburukan, Allah hindarkan dari segala keburukan, Allah cukupkan segala kebutuhan. Masya Allah, kalau surat Al-Falaq ibu-ibu bisa hafal? Kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai falak, menguasai subuh, menguasai makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari keburukan-keburukan makhluk. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari tiupan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang hasad apabila dia hasad. Hati-hati umat, ada namanya penyakit ain. Orang suka dengan kelebihan kita, tapi matanya mata hasad, bukan mata bahagia. Senang, yang penting kamu bahagia, saya ikut bahagia. Yang penting kamu senang, saya ikut senang. Ada nggak yang begitu? Masya Allah, ini luar biasa kalau punya sifat begitu. Jangan sampai ada yang orang senang ingin ikut juga menikmati, memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Nanti ujung-ujung seperti yang tadi kita sama-sama jelas, sama-sama belajar. Maka umat rahimahumullah, dua ayat ini disebut surat dua Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Dua surat perlindungan dari musuh kita, musuh manusia yaitu syaitan, dan dari musuh kita berupa manusia itu sendiri. Baik dari yang suka datang di malam hari mungkin berupa pencuri dan lain sebagainya, atau dari wanita-wanita yang menyihir, orang-orang yang menyihir. Hati-hati ibu ya, kenapa rumah tangga kita yang tadinya adem-adem, kenapa ribut terus? Kenapa usaha kita yang tadinya lancar-lancar jadi redup? Kenapa diri kita yang tadinya begini jadi begini? Hati-hati, ada namanya keburukan berupa sihir. Rasulullah pernah disihir enggak? Rasulullah pernah disihir, udah kalau
yaitu ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit karena disihir. Kemudian datang utusan malaikat. Kata Rasulullah, satu duduk di kepalanya, satu lagi duduk di kakinya. Maka kedua malaikat ini berbincang-bincang dan Rasulullah mendengar perbincangan mereka. Apa perbincangan malaikat? Satu malaikat bertanya, kenapa orang ini, yaitu maksudnya Nabi Muhammad, dijawab orang ini terkena sihir. Siapa yang menyihirnya? Disebutkanlah dia adalah orang yang bidangnya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Diambilnya rambut Rasulullah dari sisirnya, kemudian dibungkus dengan kelapa kurma dan ditanam di sumur, sehingga Rasulullah pun memerintahkan kepada rakyat untuk mencarinya dan berhasil ditemukan. Dibukakanlah buku tali tersebut, maka Rasulullah seperti terlepas daripada ikatan-ikatan. Kemudian para sahabat yang lain berkata, adakah di tempat yang lain yang sudah benar? Allah sudah menurunkan al-mu'awwidhatain, yaitu 2 surat perlindungan. Maka dengan membaca doa ini atau dengan membaca ayat-ayat ini sudah cukup. Jadi ibu-ibu tidak usah cari-cari yang punya siapa tetangga yang nyihir saya, siapa tetangga yang jampe-jampe saya, siapa tetangga yang kasar saya, nggak usah begitu materi. Kita fokus kepada Allah. Saya pernah menjenguk orang di rumah sakit dalam keadaan sudah cuci darah terus-terusan, ya banget. Pada waktu saya jenguk, dia adalah tadinya luar biasa, masya Allah, diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Ibaratnya seorang yang serba bisa, multi talenta ya, serba bisa. Kemudian dia sempat berbisik, saya disihir Ida, bilang saya itu Bu Ida ya, saya disihir Bu Ida. Terus akhirnya ada informasi lah di dalam komunitas kami, disihir sama si Fulan, sudah cukup, tidak usah sebar-sebar untuk merasa disihir oleh siapa-siapa. Fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Falq, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Terus minta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Dan tidak lama kemudian akhirnya meninggal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Begitulah umat kejahatan makhluk. Maka umat terbangun di dunia yang kadang kita bingung, ya umat mencari obat tidak ada obatnya, mencari solusi tidak ada solusinya. Maka kata Rasulullah, dicukupkan dengan engkau membaca surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Bacanya pakai artinya ya ibu. Baca kapan Umi? Baca habis sholat. Berapa kali? 3 kali. Kemudian terus didawamkan. Baca juga di pagi hari dan di petang hari. Dan jangan lupa baca sebelum tidur. Ditiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Ditambah surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Bu, katakanlah Allah yang Esa. Allah tetap bergantung, tidak beranak dan tidak pula diberanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapkan iman Islamnya. Rasulullah SAW berkata, tidakkah kalian setiap malam itu membaca sepertiganya Al-Quran? Jadi Rasulullah menganjurkan ke kita untuk membaca sepertiganya Al-Quran tiap malam. Kata para sahabat awal-awal, ya susah lah. Kalau sepertiga berarti berapa juz Bu? Berapa juz Bu? 10 juz. Ibu-ibu udah 10 juz?
itu mudah. Jadi kalau ditanya udah berapa kali khotam, alhamdulillah sudah sering. Baca 3 kali. Oh ya, pahalanya itu ya sebanding dengan 1 kali khotam. Dan mengatakan Allah, barang siapa dia dawamkan membaca surat Al-Ikhlas dengan 10 kali surat Al-Ikhlas, Allah akan bangunkan istana di surga. Dan barang siapa yang mendawamkan terus surat Al-Ikhlas, Allah akan memberikan kebutuhannya. Terus dawamkan yang mana? Punya zikir apa, punya kebutuhan apa, silakan. Mau mengobati apa, luar biasa. Ini adalah surat Al-Ikhlas, dan disitulah buah kasih sayang Allah, dan disitulah kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, terutama di bulan Ramadan. Baik, Allah, kita temanya apa tadi? Bulan Ramadan, bulan berlimpah kasih sayang. Bila kita ngaji Al-Quran, yang gak ngaji, yang gak berlimpah lah kasih sayang Allah ya. Kita mulai membaca Al-Quran 1 huruf, 1 ayat, 1 surat, hingga menghatamkan. Dan jangan lupa tadaburnya. Dari surat-surat pendek tidak apa-apa itu ya. Dari surat Al-Zalzalah ke bawah, baca artinya, baca artinya. Insya Allah kita akan dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, umat rahimahullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan kekhilaafannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, umat rahimahullah, di kesempatan yang penuh berkah ini, kita sebagai hamba Allah yang senantiasa butuh kepada ampunan, butuh kepada rahmat taufik Allah, maka sama-sama kita ikhlas dulu 3 kali. Semoga pahala dari baca surat Al-Ikhlas ini membuka pintu-pintu langit untuk mengijabah doa kita, untuk menjawab segala permasalahan hidup kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat dan pertolongannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita niatkan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, pahalanya agar Allah berikan kesehatan bagi yang sakit, Allah berikan ke pertolongannya bagi orang-orang